Baik. Ya. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdoa saja. Untuk mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kebudayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, silakan semuanya duduk anak-anak. Nah, ada yang tidak masuk hari ini? Iya. Ya, berarti semua masuk ya. Buku-buku udah semua di atas meja. Sudah. Pensil, pulpen, udah semua? Sudah. Nah, sebelum itu Bapak ingin bertanya dulu. Pernahkah kalian merasa terlambat melakukan sesuatu? Pernah. Bagaimana rasanya? Tidak enak. Enak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aku anak yang disiplin, ya. Adapun jaring-jaring tematik pada pembelajaran tersebut adalah pertama di pendidikan Pancasila, anak-anak akan belajar tentang disiplin sebagai perwujudan tanggung jawab dan ketaatan pada norma. Setelah itu anak-anak di IPAS bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapian lingkungan sebagai cerminan sikap disiplin. Setelah itu di bahasa Indonesia, disiplin dalam berbahasa menggunakan kata-kata yang baik dan disiplin dalam menulis laporan atau catatan harian. Seperti itu. Nah, adapun pertanyaan pematik, Bapak ingin bertanya dulu, apa perbedaan antara anak-anak yang disiplin dengan anak yang tidak disiplin? Ada yang tahu? Saya Pak, Ya, Kesia silakan. anak yang disiplin patuh dengan aturan, sedangkan anak yang tidak disiplin cenderung melanggar peraturan. Iya betul, tepuk tangan untuk Kesia. Ya, pertanyaan kedua, bagaimana cara kalian menunjukkan sikap disiplin di kelas? Saya Pak, Ya, Gusma silakan. masuk kelas sesuai jadwal dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Gusma. Ya, kita lanjut. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi dan mempraktekkan minimal 3 bentuk perilaku disiplin di sekolah dan di rumah dengan tepat dan mandiri. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Bapak aja stretching dulu. Silakan semuanya berdiri. Biar tambah semangat untuk belajar hari ini ya. Iya. Udah, ayo bersemangat. Semarang Kalinde banjir, Jakarta juga Betawi, segala yang menyambutnya, nyanyi bareng yang tidak happy. Surabaya kota pahlawan, Tanjung Perak pembukaan, nama saya Yogi Luman, biar kita pengen Yuk, nyalakan kepalanya semua. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk semangat. Silakan duduk semuanya. Nah, udah semangat kan belajar hari ini? Sudah. Ya, Bapak lanjut ke pembelajaran. Nah, apa itu disiplin? Sekarang kan kita belajar tentang disiplin. Nah, biar anak-anak tahu, disiplin itu adalah sikap mentaati dan mematuhi aturan tata tertib atau norma yang berlaku baik di rumah,
sekolah maupun masyarakat tanpa paksaan. Ya, mengapa sih disiplin itu penting? Anak-anak biar tahu disiplin itu penting karena satu, membuat hidup lebih teratur dan nyaman. Dua, membantu mencapai tujuan atau cita-cita. Tiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Nah, disiplin dan nilai-nilai Pancasila. Disiplin itu sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai luhur Pancasila, anak-anak. Ya, yang pertama ada sila ke-1. Gimana bunyi sila pertama? Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai luhur Pancasila itu erat kaitannya dengan disiplin, anak-anak. Yang pertama itu kan bunyinya ketuhanan Yang Maha Esa. Itu artinya kita disiplin dalam beribadah. Bagaimana? Kita harus melakukan sembahyang tepat waktu. Kalau kita umat Hindu biasanya sembahyang berapa kali sehari? 3 kali. Jam berapa? Jam 6 pagi, Jam 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 12 siang, dan jam 6 sore. Dan mengikuti tata cara baik itu puja Trisandya maupun Pancasembah. Terus sila kedua, bagaimana bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai yang terkandung yaitu disiplin dalam menghargai hak orang lain. Misalnya, tidak memotong antrean. Ya, coba contohkan. Ada Bipa, Prima, sama Cynthia, coba maju. Hadap ke Bapak sekarang. Sekarang coba Puja. Ayo, Puja kesini. Ini kan Andre seumpamanya membeli permen seumpamanya di toko ya. Puja tuh tiba-tiba nyerondong ke belakangnya dari Bipa. Coba. Ya, gimana perasaannya? Prima sama Cynthia. Bagaimana perasaannya? Kesel nggak? Kesel karena antreannya diserobot. Apakah itu baik, anak-anak? Iya. Sebaiknya jika anak-anak baru datang itu kalian langsung ke belakang. Ya, supaya adil. Ya, silakan duduk anak. Seperti itu. Tidak boleh menyerobot antrean ya. Dan juga tidak boleh memotong pembicaraan orang. Ya, seumpamanya Bapak masih ngomong nih gini, langsung diserobot ngomong, diajak ngomong lagi sama orang lain, itu nggak boleh ya. Kecuali anak-anak ingin bertanya hal yang tidak diketahui. Bagaimana cara menanyakan ke guru? Angkat tangan. Pak atau Bu, saya nggak ngerti pembelajaran yang ini. Bagaimana cara? Tolong jelaskan lagi, gitu kan? Nah, di sila ketiga, bagaimana bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Disiplin dalam menjaga ketertiban umum demi keharmonisan bersama. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya. Jika tidak membuang sampah pada tempatnya, bagaimana hasilnya? Mempercemarkan lingkungan. Ya, pencemaran lingkungan lagi. Lingkungannya nggak jadi tidak apa? Tidak baik. Bau berterbangan kemana-mana ya. Setelah itu dalam sila keempat, gimana sila keempat bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, nah dalam nilai yang terkandung yaitu disiplin dalam menyampaikan pendapat, mengikuti aturan diskusi, tidak memotong pembicaraan seperti tadi ya. Setelah itu sila kelima, gimana bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya,
Disiplin dalam menggunakan fasilitas publik secara adil dan bertanggung jawab. Contoh seperti Bapak sekarang meminjam proyektor sekolah. Ya, semuanya ada 2 proyektor. Kita harus saling adil berbagi ya. Semuanya kelas ini, kelas 1 sedang menggunakan dan harus juga mengasih ke kelas 2 atau kelas 3. Jadi proyektor ini tidak serta-merta milik kelas 1 ya. Nah, penerapan disiplin di sekolah ini terutama buat anak-anak nih. Datang tepat waktu dan tidak terlambat. Ada yang pernah datang terlambat nggak? Jujur. Ayo, ada yang pernah datang terlambat? Ya, jika ada yang datang terlambat, ya itu tidak boleh. Nanti anak-anak harus datang tepat waktu. Menggunakan seragam sekolah sesuai aturan. Seumpamanya sekarang hari Senin, tapi anak-anak menggunakan seragam pramuka. Lu itu apakah benar atau salah? Salah. Terus mentaati tata tertib kelas dan sekolah. Ada yang tahu tata tertib sekolah apa aja? Coba sebutin 2 aja. Tata tertib yang ada di sekolah. Ayo, yang tahu? Sudah tahu tata tertib yang ada di sekolah? Ya ampun. Nanya Bapak potong. Jawab, tata tertib ini ada di sekolah, masa senang kalian? Enggak, tidak boleh bolos sekolah, tidak boleh merokok di sekolah. Ya, Bapak ulang ya. Menaati tata tertib kelas dan sekolah. Apa saja tata tertib yang ada di sekolah? Coba sebutkan 2 aja. Tidak boleh bolos. Lagi. Tidak boleh bolos. Merokok bagus. Apakah cocok untuk anak-anak seumuran ini merokok? Iya. Ya, karena merokok itu dapat menyebabkan sakit ke paru. Nah, setelah itu yang keempat ada mendengarkan guru-guru saat pelajaran dan tidak ribut seperti sekarang. Bagus untuk anak-anak. Tepuk tangan untuk semua. Setelah itu mengerjakan tugas dan mengumpulkan sesuai batas waktu. Hal tersebut nih dari kelima hal ini manfaatnya itu membantu proses belajar mengajar berjalan secara lancar dan efektif. Anak-anak lancar mengumpulkan tugas, Bapak Ibu guru juga lancar memberi kalian pembelajaran. Jadinya tidak terhambat dengan pembelajaran yang sebelum-sebelumnya. Nah, lanjut. Disiplin membentuk karakter positif. Disiplin akan melahirkan sifat-sifat baik seperti tanggung jawab, berani menanggung akibat dari perbuatannya. 2. Mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Terus ada jujur, melakukan segala sesuatu dengan benar. Dan yang terakhir itu ada kerja keras, bersungguh-sungguh dalam usaha. Ya, anak yang disiplin adalah anak yang berkarakter kuat dan siap menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak mau menayangkan sebuah video. Jadi anak-anak simak dengan baik. Jam berapa sih? Hah? Aku terlambat. Jadinya gimana ya? Oh iya, jadinya gimana?
Sudah terlambat. Bukannya masuk malah main-main. Duduk sana. Jangan tidur. Iya Pak, maaf. Mana PR kamu? Ngeluarin. Emang ada PR Pak? Nggak ngerjain Pak. Sekarang kamu keluar, berdiri dan hormat di depan tiang bendera. Lain kali kalau kamu nggak ngerjain PR, hukumannya akan lebih berat. Kamu dihukum juga ya? Iya nih, nggak ngerjain PR matematika. Sama kalau gitu. Sebenarnya sih kapok. Kalau tiap nggak ngerjain PR, dihukum seperti ini. Udah panas, capek, keringetan lagi. Salah kita juga sih nggak ngerjain. Aku ngerjain kok. Ya terus kenapa? Ketinggalan. Nggak juga, udah aku bawa. Tapi temenku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah kelupaan bawa. Terus kamu pinjemin PR kamu? Iya, dia lebih bodoh daripada aku. Hebat, yang ngerjain beneran aja tetap dihukum. Apalagi aku yang kayak gini, males-malesan. Aku harus berubah, nggak boleh kayak gini terus. Nah, dari video tersebut, apakah anak-anak bisa menangkap apa aja tata tertib yang dilanggar? Ya, jadi Pak? Tidak membuat PR yang disuruh. Ya, tidak membuat PR, apalagi Datang terlambat. datang terlambat lagi, Tidur di kelas. tidur di kelas. Ya, itu tidak baik. Ya, anak-anak ya, itu berarti sudah melanggar tata tertib sekolah. Nah, kita lanjut ke membentuk kelompok anak-anak. Ya, masih ingat kelompok yang kemarin? Masih. Silakan anak-anak cari kelompoknya. Seperti biasa, kelompok 1 di barat, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 di timur. Silakan. Jadi jadi. Udah semua membuat kelompok? Sudah. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sama kelompok 4. Adapun tugas hari ini yaitu membuat slogan tentang kedisiplinan beserta artinya anak-anak. Ya, contoh slogan itu rajin, tanggal, pandai. Nanti anak-anak Bapak tugaskan itu membuat di kertas ambar. Bapak sudah bawakan kertasnya. Contoh untuk membuatnya itu adalah ini kan kertasnya. Ya, ini kertasnya. Jadi kalian membuat slogan itu ya.
rajin pangkal pandai. Itu seperti itu nanti kalian buat. Ya, nanti tulisannya bebas kalian berkreasi. Mau bagaimana? Ya, mau miring ke samping, mau miring ke depan. Itu terserah inspirasi anak-anak. Ya penting nanti pas presentasi itu teman-temannya bisa melihat. Ya, jika kalian ingin mewarnai juga bisa. Nanti ingat artinya di bawah tulis ya. Bapak bagikan ya, per kelompok dapat 1. Ya, silakan dibuat anak-anak. Jika kurang, jika gimana bisa ambil di sini. Misalnya lagi buat. Silakan dikerjakan ya. Sudah? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Baik, itu kita langsung ke presentasi anak-anak ya. Nah, Bapak tunjuk kelompok 1 silakan terlebih dahulu. Habis kelompok 1, kelompok 2, habis kelompok 2, kelompok 3, habis itu kelompok 4. Ya. Silakan menghadap ke teman-teman ya. Tunjukin hasil karya anak-anak. Semuanya lihat ya. Gimana ya? Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Disiplin hari ini, senyum sampai nanti. Artinya bagaimana? Artinya jika kita disiplin melakukan hal baik hari ini, misalnya mengerjakan PR sekarang, bangun pagi, atau merapikan mainan, kita akan merasakan senang dan bahagia di masa depan. Karena tidak ada pekerjaan yang mabuk, dan jika menjadi anak yang Ya. Ada pertanyaan bagi kelompok lainnya untuk kelompok 1?
1? Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Persiapkan diri maju ke depan. Ya. Silakan kelompok 2 presentasi hasilnya. Yang lain diam ya. Artinya anak yang disiplin selalu datang tepat waktu dan itu sangat keren. Sebaliknya jika kita suka terlambat, kita jadi panik, terburu-buru dan orang lain juga ikut menunggu tepat waktu. Menunjukkan kita menghargai waktu teman dan guru. Ya. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Untuk kelompok 2. Nah, silakan perhatikan hasil karya kelompok temannya. Ya, nanti jika ada pertanyaan nanti akan bisa tanya. Ya, ayo silakan yang lain silakan diam ya. Ayo kelompok 3. Yang lain silakan diam. Perhatikan kelompok yang lagi 2 kelompok ini presentasi ya. Ya, silakan kelompok 3 presentasi. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Fokus aksi, jauhi santai sampai nanti. Apa artinya? Artinya saat belajar kita harus fokus dan langsung bertindak aksi. Jangan menunda-nunda pekerjaan atau tugas dengan alasan ingin santai dulu. Disiplin membantu kita melakukan yang utama dulu, baru boleh bersantai. Ya, ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 3? Untuk kelompok 3. Ya, yang terakhir silakan presentasi dari kelompok 4. Ya, yang lain tolong diam ya. Lihat presentasi kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4 ya. Nah, silakan perwakilan dari kelompok 4 silakan sih. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan dari hasil kelompok kami. Ya, silakan. Peraturan bukan penghalang tapi jalan ke depan. Ya, artinya apa? Artinya? Artinya disiplin keberhasilan abdi perbuatan baik di dunia maupun di sekolah. Aturan itu dibuat bukan untuk menghalangi Yang lain diam ya, lihat teman-teman. jalan yang akan kita capai cita-cita atau bintang untuk kesuksesan kita menaati aturan membuat kita aman dan cerah. Ya. Nah, dari presentasi kelompok 4 ada pertanyaan? Silakan semua tepuk tangan. Nah, jadi setiap kelompok sudah berani untuk mempresentasikan hasilnya ke depan. Ya, kita tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang silakan masuk ke bangku masing-masing. Ini kan lari jemaah. Sebelah semua duduk di bangku masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD anak-anak ya untuk mengukur seberapa jauh materi yang Bapak berikan.
Silakan dikerjakan anak-anak ya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang sudah nanti silakan kumpul ke bapak yang ke depannya. Sudah semua selesai? Sudah. Bagi yang sudah, silakan kumpul ke sini. Jangan rebutan. Masing-masing kelompok, masing-masing kelompok sini. Satu perwakilan masing-masing kelompok. Masing-masing perwakilan, masing-masing kelompok silakan bawa. Sudah semua selesai ya? Sudah. Semua bisa ya? Ya, kita lanjut ya. Kita akan refleksi hari ini ya. Melalui materi yang tadi, diharapkan peserta didik tidak hanya hafal, tetapi sadar bahwa menjadi anak yang disiplin adalah langkah awal menjadi warga negara ya Indonesia yang berkarakter kuat, bertanggung jawab dan siap mewujudkan keadilan sosial. Seperti itu ya refleksi untuk hari ini ya. Nah, adapun kesimpulan pembelajaran hari ini yang pertama, disiplin berarti melakukan segala sesuatu dengan tertib dan menghargai waktu, baik di sekolah maupun di rumah. Anak yang disiplin hidupnya menjadi teratur dan ia akan disukai banyak orang karena menunjukkan sikap yang baik. Betul tidak? Betul. Karena kita disiplin, baik kita disiplin di sekolah, disiplin di rumah, maka itu sudah merupakan hal yang baik ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Jika Bapak ada kesalahan kata mohon dimaafkan ya. Nah, tadi kita memulai pembelajaran dengan berdoa, maka kita tutup pembelajaran dengan berdoa juga. Silakan ketua kelas mungkin. Doa saya. Sudah mengakhiri pelajaran mereka berdoa untuk kabaran pertanyaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.
Ya. Silahkan duduk. Ya. Pembelajaran hari ini telah berakhir ya anak-anak ya. Tepuk tangan bagi semua.